Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru hebat SD Negeri Batal yang akan mempresentasikan tentang pelaksanaan guru penggerak, yaitu Pak Ali Fadindra. Untuk itu kami akan memperkenalkan dari awal. Yang pertama, di sebelah kanan saya ini sebagai guru penggerak sekaligus sebagai presentator, yaitu Bapak Ali Fadindra. Kemudian di sebelah kiri saya sebagai notulen Ibu Desi, dan saya sendiri sebagai moderator Bapak Sadio Mahdir. Untuk itu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang mana pada hari ini kita akan melaksanakan presentasi yang akan dilaksanakan langsung oleh guru penggerak, yaitu Bapak Ali Fadindra. Untuk acara yang pertama, kita akan membuka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Kemudian untuk yang kedua, sebagai pembuka pelaksanaan presentasi yang akan dilaksanakan oleh guru penggerak Bapak Ali. Dan yang ketiga, untuk tidak menutup kemungkinan akan melaksanakan beberapa pertanyaan, dan saya akan target maksimal 2 pertanyaan dari guru-guru hebat SDN Negeri Batal. Untuk itu akan saya buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN 1 Batal. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Awal sekali marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pagi hari ini kita masih diberi nikmat, sehat, diberi rahmat dan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan tugas kita sebagai guru, sebagai pendidik, serta sebagai orang tua bagi anak didik kita dengan benar, dengan penuh tanggung jawab, dan semoga apa yang kita lakukan hari ini akan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sudah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang penuh aturan, dan semoga di akhir kita dianggap sebagai umatnya dan memperoleh syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi di acara seperti hari ini adalah presentasi yang mana akan dilaksanakan oleh Bapak Alif selaku CGP Angkatan 11 Situbondo 2, yang mana hari ini Pak Alif akan mendesimasikan. Desimasi itu adalah mengetuk tular, membagikan tentang apa yang Pak Alif angkat. Itu adalah tentang budaya positif. Ya, budaya positif, sesuatu yang kaitannya erat sekali dengan profil pelajar Pancasila. Karakter-karakter apa yang akan ditanamkan dalam budaya positif ini. Jadi memang tidak semua karakter itu bisa kita ambil secara utuh dan ditebalkan semua, tidak. Maka diambillah beberapa yang sudah seperti kemarin itu Pak Alif presentasikan masalah visi misi. Ternyata yang kuat adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu yang Pak Alif ambil sebagai visi misi yang disepakati oleh Bapak Ibu guru hebat di SDN 1 Batal tempoh hari. Seperti itu ya. Jadi budaya positif ini kaitannya sangat erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekolah. Semisal yang bisa saya tangkap dari budaya positif adalah sebuah kebiasaan yang dibiasakan menjadi sebuah pembiasaan yang terus menerus continue sehingga jika tidak dilaksanakan akan menjadi sebuah beban atau hutang atau tanggungan.
Nah, itulah yang disebut dengan budaya. Namanya budaya, ya memang harus dilakukan. Semisal kita ambil contoh kedisiplinan. Setiap hari Senin kita sebagai warga negara, sebagai seorang warga negara yang bertanggung jawab, memiliki nasionalisme tinggi, patriotisme tinggi, melaksanakan apa Bapak Ibu? Setiap hari Senin kita upacara bendera. Nah, itu sebuah bentuk budaya. Positif atau negatif? Positif. Betul sekali. Itulah positif. Jadi positif itu sesuatu yang bermanfaat, yang tidak akan merugikan siapapun, itu namanya positif. Seperti itu ya, paling ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya selaku kepala sekolah sangat menyambut baik apa yang akan didiseminasikan oleh budaya positif sebentar lagi yang akan disampaikan oleh Pak Ali. Namun jangan dianggap hal ini sesuatu yang menggurui, akan tetapi marilah kita sama-sama tersadar apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk sekolah, untuk diri kita, dan yang terpenting adalah untuk anak didik kita. Yang lebih penting bagaimana cara kita untuk menghargai diri sendiri. Nah, itulah esensi dari substantif budaya positif. Jadi saya tidak akan berlama-lama karena saya belum mengerti apa yang akan dimaksud oleh Pak Ali. Hanya mendengar selentingan saja apa yang akan disampaikan oleh Bapak Ali. Maka kurang lebihnya saya cukupkan di sini karena untuk materinya katanya banyak sekali. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu guru hebat SDN 1 Bat kali ini melihat, menyimak, dan mohon dicatat apa-apa yang bisa dipelajari dari materi yang akan disampaikan oleh Pak Ali. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang telah disampaikan oleh kepala sekolah Kecamatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diambil hikmahnya dan bisa menjadi guru penggerak semuanya. Amin. Amin. Untuk acara selanjutnya yaitu presentasi dari guru penggerak angkatan ke-11 yang bertema budaya positif kepada presentator Bapak Ali Farindra, kami persilakan. Terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar Luar biasa. biasa. Masih semangat? Semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada saya untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat SDN 1 Batal yang sudah mau dan sudi meluangkan waktunya menerima apa yang akan saya diseminasikan sebagai tugas saya dalam calon guru penggerak ini. Ini sudah masuk modul 1.4. Awal sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, diberi kemampuan melaksanakan tugas kita. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhir nanti kita akan mendapat syafaat beliau dan kita diakui sebagai umatnya yang saleh dan berkumpul bersama beliau di surga nanti. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saya akan memulai dengan ini flyer. Jadi apa yang kita bahas hari ini, yang akan saya bahas adalah tentang budaya positif. Berproses melalui pembiasaan baik hingga terbentuk budaya positif. Ya, ini yang bisa yang akan kita laksanakan pagi ini.
Tidak mau. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah cover. Kemudian, nah ini rancangan tindakan untuk aksi nyata. Rancangan tindakan yang akan saya laksanakan hari ini adalah tentang latar belakang. Masalahnya pelaksanaan pendidikan atau pembelajaran dibutuhkan adanya penerapan disiplin positif. Ini disiplin. Kurang. Ya, kurang Bapak. Disiplin positif merupakan dorongan dari dalam diri siswa, merupakan fondasi awal untuk tercapainya merdeka belajar seperti yang dicita-citakan. Kemudian tolak ukur, seluruh warga sekolah mampu menerapkan nilai keyakinan semata-mata karena untuk menghargai diri sendiri, bukan karena mengharap penghargaan dan menghindari hukuman, sehingga dapat menjadi budaya positif sekolah. Lini masa tindakan, mensosialisasikan serta mengkampanyekan nilai keyakinan kelas kepada seluruh warga sekolah agar mampu mengadaptasikan sebagai gagasan dan penerapan nilai keyakinan kelas pada kelas lain. Kemudian dukungan yang dibutuhkan adalah konsistensi dan komitmen segenap warga sekolah untuk mengaktualisasikan nilai keyakinan kelas melalui flyer, medsos sekolah, poster tentang pentingnya penerapan nilai keyakinan kelas hingga menjadi nilai positif di mata masyarakat. Berikutnya, jadi mari kita sebelum memulai diseminasi dan materi, mari kita senyum selama 30 detik. Senyum. Senyum Bapak Ibu. Dulu. Sudah senyum? Tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Jadi senyum itu bisa menimbulkan budaya yang positif. Itu merupakan suatu entitas kita sebagai guru yang peduli sama siswa. Cek maronya. Jadi tidak boleh. Senyum itu adalah merupakan sebagian dari ibadah. Berikutnya, disiplin positif. Ini ambil saya ini karena aksinya kan saya, maka saya ambil contoh untuk saya sendiri. Guru yang baik menerapkan budaya positif melalui kebiasaan sehari-hari. Jadi intinya kebiasaan yang dilakukan setiap hari dengan ucapan maupun tindakan sebagai teladan. Penerapan budaya positif dapat dijalankan dengan konsep ini sebagai berikut. Nah, akan kita bahas hari ini adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol atau restitusi, segitiga restitusi. Keterangan, perubahan paradigma dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi keseluruhan ini adalah representasi dari profil pelajar Pancasila. Berikutnya, disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih condong pada disiplin diri untuk bisa mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif membuat murid memahami dan menyadari motivasi internal untuk menumbuhkan disiplin diri yang didorong dalam diri anak bukan dari hukuman, pujian, dan hadiah. Jadi anak itu berubah bukan karena dia dipuji, bukan karena takut diberi hukuman, bukan pula juga karena
diberi hadiah, tapi dia termotivasi oleh dirinya sendiri. Iya, internal, bukan eksternal, karena tiga-tiganya ini adalah eksternal. Ya. Kemudian ini adalah disiplin positif dengan mekanismenya. Teori kontrol, choice theory, William Glasser. Ini adalah budaya positif transformasi pendidikan. Jadi kita dituntut untuk bagaimana anak itu bersikap selayaknya manusia yang bertaraf insani. Manusia seperti kita tapi tarafnya insani. Sudah memiliki akhlak yang baik, pengetahuan yang baik. Seperti itu. Filosofi pendidikan Ki Dewantara, pendidikan yang menuntun dan manusia merdeka. Merdeka itu dalam artian tidak mendapatkan tekanan dari siapapun. Hanya masalahnya tanggung jawab juga bergesekan pula dengan tekanan tersebut. Nah, teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita sebagai guru tidak bisa mengontrol anak. Oke lah kita bisa, diam, hanya satu itu yang dia. Setelah 3 menit, 4 menit, rame lagi. Kenapa? Karena tidak ada kesadaran diri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang-menang. Ini kalau dalam bahasa win-win solution. Kemudian realitas kebutuhan. Teori motivasi nanti ini tentang untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri. 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 5 kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, penguasaan atau kekuasaan, kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Kalau yang ini juga berkenaan dengan kita sebagai pegawai negeri sipil, sebagai aparat pemerintah dan sebagai guru pada khususnya. Yang terakhir adalah restitusi dalam penerapan disiplin di sekolah. Nanti yang akan kita bahas berikutnya adalah ini. Nah, inilah yang menjadi acuan kita membentuk budaya positif. 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ini sudah kita tahu dari lama sudah ya. Untuk seperti ini. Nah, inilah yang pertama tentang motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, sebagai murid dan sebagai guru, kita harus punya motivasi. Motivasinya, jika kita bertanya pada diri sendiri, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Karena untuk menghindari ketidaknyamanan, pertanyaannya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ambil contoh sebagai murid, datang terlambat. Apa yang kira-kira didapatkan oleh murid? Apa kira-kira yang didapatkan oleh murid ketika murid tersebut datang terlambat? Panik. Panik karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut. Jadi takut gara-gara takut kena hukuman. Ini motivasinya eksternal, bukan dari dalam dirinya sendiri. Kalau sudah terbiasa dengan hukuman, kalau sudah biasa, meskipun dimarahi, meskipun ditegur, meskipun sampai disuruh buat surat pernyataan, mau siangnya siang terus sudah. Itu berlaku tidak hanya pada guru, juga berlaku kepada siswa. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Misal kita seperti inilah, kalau bisa jawab saya kasih permen. Jadi itu juga merupakan suatu penerapan penghargaan yang bisa membunuh karakter siswa. Ketika kita tidak memberikan hadiah, maka anak-anak akan enggan untuk menjawab karena sudah tidak ada iming-iming di situ. Tapi kalau apresiasi boleh. Oh bagus, tepuk tangan anak-anak, itu boleh. Tapi jangan sering-sering, khawatir yang tidak bisa jawab akan akan menimbulkan cemburuan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri.
menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, ini yang terpenting karena ini motivasinya internal. Tujuan disiplin positif ini menghargai diri sendiri. Jangan pernah tidak bisa mengucapkan nggak bisa saya, itu sudah tidak menghargai diri sendiri. Suka dimarahin, itu sudah tidak menghargai diri sendiri. Maka dua ini di atas ini, yang ketidaknyamanan dan mendapatkan imbalan, tolong untuk dihilangkan di dalam diri anak biar mereka mempunyai motivasi internal tujuan disiplin positif ini. Bukannya tidak bagus, hukuman memang harus ada. Kemudian imbalan juga harus ada, hanya jangan sering-sering. Ketika anak sudah merasa tidak merdeka dalam belajar, maka mereka tidak akan menemukan kebebasan. Itu sudah bagus. Saya sudah pernah melihat Ustaz itu sampai mengajar tidak hanya di kelas, bahkan saya sempat merekam, dibawa keluar. Pak Lukman juga, Bu Nona juga, Pak John juga, semuanya juga dibawa ke luar kelas, itu belajar dengan berwawasan lingkungan. Itu bagus, itu yang benar. Yang berikutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kita bicaranya universal. Jadi di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Kita harus tetap berakhlak dimanapun kita berada. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, terlihat daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi memang harus sebuah tindakan yang bisa dilakukan di tempat ini. Semisal kita di daerah gunung, tidak ada sungai, tidak ada laut, maka jangan berharap anak-anak gunung bisa berenang secepat itu. Tapi jangan menantang anak gunung untuk berlari karena memang tempatnya di sini. Itu memang sudah seperti itu tindakan yang bisa kita lakukan di lingkungan ini. Yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Semuanya menyampaikan pendapatnya. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mungkin ada yang sama, udah enak ini Pak, ganti Pak. Boleh. Ini contohnya. Contoh keyakinan kelas dari kelas 6 yang sudah saya buat. Aturan kelas, bukan aturan, tapi keyakinan kelas. Langkah penyusunan kelas, membuka ruang diskusi, mengulas keyakinan kelas, memilah keyakinan kelas, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Awalnya, hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi, belajar dengan sungguh-sungguh. Pada awalnya, hadir tepat waktu ini adalah dilarang terlambat. Dilarang terlambat itu kalimat negatif karena ada kata dilarang. Maka dirubahlah menjadi kalimat positif, hadir tepat waktu. Berdoa sebelum dan sesudah belajar, tidak ada yang perlu dirubah. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ini awalnya dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang lagi. Maka diubah menjadi kalimat positif, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ini, kemudian ini, anak-anak menuliskan kembali, jangan nyala-nyala Pak, itu anak-anak sering nyala-nyala. Jangan nyala-nyala, jangan K. Maka diubahlah jangan menjadi bersikap jujur, saling menolong, menghormati dan menyayangi. Itu kalimat positif. Kemudian yang terakhir, mengerjakan tugas Pak. Mengerjakan tugas Pak. Mengerjakan tugas. Kurang enak. Dipositifkan menjadi apa? Belajar dengan bersungguh-sungguh. Ya, Bapak Ibu ya. Ini contohnya adalah menjaga kebersihan kelas.
Kemudian ice breaking sekarang. Tolong minta waktunya. Tolong minta waktunya. Aturannya sederhana, sebut warnanya, jangan tulisannya. Contoh, kuning, tiganya kita. Ayo jawab bersama-sama. Tolong diperhatikan. Kita main-main dulu. Ini ice-creamnya. Level mudah. Apa? Merah. Nih. Jauh. Kecepatannya agak bertambah. Kecepatan keluarnya bisa. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Oke. Sudah selesai. Ibu bercanda. Oke, ice breaking sudah. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan masuk apa yang akan kita cari di kelas. Identifikasi dari kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar semua manusia. Tindakan kita nanti untuk merestitusi didasarkan pada ini. Nah, kita akan belajar bagaimana posisi kontrol kita selama ini sebagai seorang guru. Apakah kita sudah memperhatikan ini atau belum? Nah, ini adalah restitusi. 5 posisi kontrol. Jangan sampai salah baca. Ya. 5 posisi kontrol. Saya mau izin untuk minum. Dari tadi saya belum minum. Yang pertama adalah penghukum. Jadi posisi guru ini ada di model penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Boleh ini lagi nggak bolehnya? Nah, itu sesuatu yang diucapkan menjadi hukuman verbal atau menyubit, memukul, dan apapun yang menjadi tindakan. Penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi penghukum itu membuat murid merasa bukan tersakiti, merasa dia ada yang menjaga namun dalam bentuk sebuah hukuman. Jadi ketika Bapak Ibu masuk langsung serep, kenapa? Bukan tahu ini. Nah, itu posisinya penghukum. Mulai kataku masuk ke kelas biasanya
Itu posisi-posisi penghukum yang suka berteriak-teriak biasanya. Guru seperti ini senantiasa percaya karena hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau negatif. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri mereka yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang yang disayanginya. Kata-kata yang keluar dengan lembut, kata-katanya memang lembut. Misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian, gimana coba kalau orang tua kamu tahu karena berbuat begini? Murid pasti mampu berempat pas necong, meniokon polisi. Nah, ini adalah teknis membuat rasa bersalah. Yang berikutnya posisi sebagai teman. Berposisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman yang guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humanis untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayolah bantu demi bapak. Orang anak, ingat masa kaknya serta bapak. Nah, itu adalah posisi teman. Ada baiknya ketika anak tersebut bisa merasakan kasih sayang kita, maka mereka akan mendengarkan dengan cara yang positif. Tapi jika anak itu terlalu menganggap kita sudah sebagai teman, bahkan kita tidak akan didengarkan sama sekali. Sudah dianggap temannya. Maturan, mereka kancau, guru mereka kancau beremah. Jadi murid tidak ada rasa sungkan di situ. Berikutnya, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan sangat kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Padahal posisi kita jelas, guru dan orang tua. Guru bisa berposisi teman, tapi lihat orangnya seperti apa. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi untuk berusaha. Seperti itu. Hah? Kemudian posisi yang keempat adalah monitor atau pemantau. Jadi kita bisa menyimak posisi saya di mana selama ini. Monitor berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, misalnya seperti ini. Ada anak terlambat. Kamu tahu peraturannya bagaimana di sekolah? Kamu sudah datang setengah 8, seharusnya kamu datang jam berapa? Peraturannya bagaimana? Nah, itu adalah posisi pemantau. Saya datang setengah 8 karena tadi malam adik saya nangis Pak, tidak bisa bobo. Jadi saya ngajarin. Saya seperti itu. Tapi ada telat juga. Kemudian berikutnya pemantau mengandalkan perhitungan, catatan, dan yang dapat digunakan sebagai bukti perilaku seseorang. Dia mencatat hari ini si A datang jam sekian, hari ini si B datang jam sekian, besoknya lagi si A telat lagi jam sekian. Terus dan itu akan menimbulkan iri dari teman-teman di sekolah. Nyaman dia ya, telat kira ini kiri, gimana? Itu akan menimbulkan sebuah gejolak yang tidak baik. Cemburuan sosial. Selain masuk 1/2 petok, dia datang setelah 6:30. Itu juga akan menimbulkan sebuah kecemburuan. Baik seperti itu, tidak baik. Itu adalah budayanya. Kemudian yang terakhir, nah ini manajer.
Manajer adalah posisi monitor di mana guru berbuat sesuatu karena murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan berbuat konsekuensi, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku murid, tetapi membimbing murid untuk lebih mengatur dirinya. Jadi manajer itu bisa menggunakan posisi pemantau sekaligus bisa menjadikan seseorang yang motivator. Misalnya, kenapa anak kamu datang terlambat? Iya Pak, iya saya tahu. Pak Ali tahu. Semua orang itu pernah berbuat salah. Sekiranya seperti ini, bagaimana tindakannya kamu? Mereka yang akan berpikir, yang akan memberikan jawaban solusinya. Bukan kita yang mengatur. Pas, harus minta maaf kamu sama nanti itu bukan seperti itu. Dia yang akan merasa sadar. Kita membangkitkan kesadaran dirinya sendiri secara intrinsik. Sambil lalu dimakan. Jadi ini membangkitkan kesadaran dirinya sendiri. Monggo silakan. Menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini, yang mana yang Bapak Ibu sering lakukan? Yang mana yang Bapak Ibu sering lakukan? Kalau saya pribadi, yang sering adalah ini. Ketika Bapak Ibu yang mana? Yang sering yang mana yang Bapak Ibu? Ini apa ini? Sama-sama pernah dilakukan. Kalau saya sepertinya ya 1 dan 2. 1 dan 2. Sering. Ya. Yang kemudian mungkin yang mana? Ya, saya Tugas saya yang teman. Oh, yang mana? Bu Nuning? Yang mana? Kalau saya yang depan-depan, dadakan jalan. Saya mesti ini. Kalau saya semuanya sebenarnya Diterapkan. Yang paling sering. Ya, berhubung kelasnya ABK kelas 6. Tamam pula. Harus ini ya. Harus 2 ini ya. Oke. Mungkin Bu Sas, yang mana? Bu Sas semuanya. Tidak usah jawab. Sudah menjawab. Yang Bu Nona yang mana? Yang mana? Nomor 4. Ini. Oh, yang depan nomor 1 sama dengan saya berarti. Yang Bu Nuning. Sama, 1. Nomor 1. Bu Eni. Sama Bapak John. Bu Desi. Ya, sama. Ternyata kita memang harus merubah pola pikir kita yang sering menjadi jarang. Yang mana yang harus kita sering? Yang ini. Tapi itu juga butuh sebuah konsistensi. Mengukur harus. Ya, iya ini betul. Sangat bagus materinya sangat bagus. Cuma mumpung masih ada anaknya, itu bisa diterapkan dan dicoba. Benar Bapak. Itu adalah yang tadi yang saya tangkap dari keyakinan Rasul pertama kali tadi saya tampilkan. Apakah bisa merubah anak tersebut atau tidak? Itu ya. Itu sebuah tantangan bagi kita. Bisa merubah atau tidak? Itu tantangan bagi kita sendiri. Pertanyaannya. Berikutnya. Ini adalah cara-cara yang kita sampaikan tadi itu. Motivasinya ada menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak merasakannya, awas ya, rasakan. Memberontak, ini hasilnya dari murid. Memberontak menyalahkan orang lain. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan di luar dunia berkualitas. Ini juga bukan hanya murid saja yang berbicara seperti ini. Ini bahkan kita juga bisa berbicara seperti ini. Iya, nanti juga marah-marah lagi. Ya dia, kina, deki kiri pol, kina, deki pusing kiri, yang itu malah, pasti, ini sudah mengulangi kesalahan kalau kita mengukur. Membuat rasa bersalah, ada drama, soal ini, ibu kecewa.
Kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan. Ibu stres. Sampai ngomong seperti itu. Hasilnya apa yang didapat oleh siswa? Menyembunyikan, menyangkal bohong-bohong. Wah, Pak. Banyak Iya, bukan saya, Pak. Jor-jor itu, Pak. Nur, Pak. Itu kan hasilnya. Iya, Iya, Pak. Iya. Murid berkata, maafkan saya dulu. Lakunan merasa rendah diri karena mau nunduk, bahkan kadang-kadang juga mengulangi. Kemudian yang posisinya teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, marah kali sering, pokoknya botol, pokoknya sakit, kan bisa aja mengenai marah demi bapak, marah demi ibu. Nah, ayolah, nah, iya kan? Merasa ketergantungan anaknya. Setelah melakukan tapi kita tidak bisa membantu, ya, tak mampu Pak Lukman mengurus anak, saya tak mampu bunuh enggak anak, macam lewas. Kalau dan bahkan yang lebih serius lagi malah menganggap guru itu sebagai teman sudah. Oh, ada cek. anak kecil. Ya. Lemah, tidak mendiri tergantung. Jadi kalau tidak ibunya membimbing, ya contohnya kayak muridnya Bu siapa? Bu Eni. Bu Nuning, dulu masih kelas 1 minta panutan, minta busas, guruna guru balai desa. Karena ketergantungan itu sudah. Ya kan? Faktanya begitu kan? Ya. Kemudian sebagai posisi memantau, apa peraturannya? Tahu, menabung, apa peraturannya? Nah itu menyesuaikan diri bila diawasi. Hanya berbaik ketika ada orang yang nah, ada guruna seneng boleh. Ya. Kembali punya materi. Ya. Ini sebenarnya saya menggali kuburan sendiri ya Pak. Kemudian berapa banyak bintang yang harus saya peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis untuk mendapatkan sebuah kesadaran diri? Tapi kalau sudah bunyinya ini hampir mirip sama ini juga bukan unsur intrinsik, tetap ekstrinsik. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Mentah oleh sanksi, menggunakan ada sanksi ini kalah. Tanyaan, membeda burun, seret, manis. Yang sekarang posisi manajer, menghargai diri sendiri. Jadi yang bisa kita lakukan, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Menguatkan pribadinya. Kamu kan pintar, dimotivasi. Anak-anak dimotivasi. Murid meletakkan diri sebagai individu yang positif sudah. Kemudian bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Jadi pada saat kita sudah duduk bersama anak-anak yang akan memberikan solusinya bagi kita. Apa terus kamu tindakannya setelah kamu melakukan seperti ini? Ya Pak, saya mau minta maaf Pak, ini Pak, itu Pak. Kemudian mengevaluasi bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, di sini ada contoh terakhir adalah restitusi. Apa yang dimaksud restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kosen 2004. Ini di sini ada gambarannya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Pembedahannya di sini. Nah, sisi satu. Jadi yang di bawah tadi. Ini Bapak Ibu lihat, ini segitiga. Ada 1, 2, 3. Mulainya dari bawah, sisi kiri, sisi kanan yang turun. Jadi ini yang di bawah. Menstabilkan identitas. Pertanyaannya kita untuk menstabilkan identitas. Ketika ada murid seret datang, Lanyala, kita panggil, maka yang pertama kali kita tanyakan adalah 1 dari 5 atau 5-5-nya kita bisa pertanyakan. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki kok masalah ini, tenang. Saya tidak menanyakan kesalahan, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Kemudian apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Ketika kamu melakukan kesalahan, apakah kamu sudah baik pada dirinya kamu sendiri?
Pasti dia menjawab enggak pasti. Berikutnya adalah segitiga yang sebelah kiri. Validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa yang memiliki suatu kebutuhan tertentu. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini saat dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pernyataan, pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan. Jadi di sini kita harus tahu dulu kebutuhan siswa itu seperti apa. Ketika siswa itu suka menyendiri, maka siswa itu kurang rasa kasih sayang. Oh, anak ini tanda-tanda. Yang kedua misalnya, meredam percaya diri. Kemudian bodoh nyala-nyalaan, dia ingin menampilkan kekuasaan. Atau bahkan dia juga bisa mencari kesenangan alias iseng. Kecil nyalaan ada kebegan nangis, ada kebegan apa iseng. Itu namanya kesenangan. Capernya kesenangan. Itu ada bentuknya seperti itu, kesenangan. Ada juga yang mempertahankan diri. Selain nyalaan, dia juga mempertahankan diri. Jatuhnya karena dia sudah sering menjadi biang masalah, maka dia tetap salah ketikanya pas. Padahal dia sudah mempertahankan diri. Kenapa? Karena dia sudah men-set dirinya sebagai pembuat masalah. Begitu. Jadi ada istilah dalam bahasa Indonesia, ketika seorang pencuri yang sudah taubat masuk ke masjid, pasti dipikirnya mentang itu sadar itu amal. Kan seperti itu. Karena mindsetnya sudah buruk dirinya. Nah, lantas pertanyaannya lah, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari itu. Ketika mau kelanjangan kata pokok, kamu bisa saja lebih dari ini. Apa ambil batu, apa dilempar, apa yang lebih sulit, yang lebih sarkas lagi kamu bisa lakukan. Kamu bukannya melakukannya tanpa suatu alasan. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Alasannya apa? Ini kita bertanya alasan. Kemudian yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Apa kamu mempertahankan diri? Apa kenapa? Apa bagaimana? Kita tanya masalahnya kenapa anak itu berlaku seperti itu di sini. Yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajari bagaimana sikapnya kamu harusnya kepada teman-teman yang biasanya suka buat masalah? Apa yang sekiranya bisa membuat kamu di mata temannya bisa lebih baik? Bersediakah kamu mencoba? Kita membuat sebuah kesepakatan namanya. Begitu. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasi kita berbuat suatu kesalahan itu karena motivasi intrinsik. Mungkin karena terlalu tertarik, caper seperti yang dulu sampaikan, sampai nanya pak. Misalnya, si A suka sama si B, karena tidak bisa mendapatkan perhatiannya, nyalaan si B lah sama itu tiap hari. Tuh. Kemudian saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Sebagai keluarga, jelas apa yang kita yakini jelas. Jelas kita kan sudah punya keyakinan jelas. Melanggar enggak kamu? Menjawab melanggar apa kamu? Dia yang menyebutkan. Kemudian nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati? Bisa ditanya. Kita tidak harus empat-empatnya yang ditanyakan, tidak. Boleh kesemuanya, salah satu atau salah dua. Atau tidak ada masalah. Tidak harus semuanya ditanyakan, tidak. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Kelas yang seperti kamu inginkan seperti apa? Yang tidak ramai Pak, yang santai, yang aman, yang enak. Seperti itu ditanya anak. Pak, berbeda untuk anak. Tidak boleh seperti itu. Nah, seperti itu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tindakan yang kamu lakukan ini sebuah kesalahan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa setelah kamu sudah menyadari kamu bersalah? Saya ingin menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Jadi solusinya itu dia yang akan menjawabnya, bukan kita yang menyuruhnya. Sampai di sini ya Bapak Ibu ada yang tidak jelas? Jelas. Baik. Akan saya lanjutkan. Ini adalah 4
pengalaman penerapan aksi nyata saya, dan ini aksi yang benar-benar nyata saya lakukan. Ini saya minta bantuan kepada Pak Lukman yang hari untuk merekam. Hanya saja Pak Lukman sibuk dengan wali murid, saya ngerekam sendiri ya ini ya. Jadi ini adalah kasus yang pertama. Silakan Bapak Ibu cermati. Saya pakai inisial U bertengkar dengan I, teman sekelasnya, menyebabkan I menangis sambil berteriak membalas ucapan U dengan marah. Keduanya bertengkar sampai perlu dilerai beberapa temannya. Ini kejadiannya nyata. Saya tidak perlu menyebut nama, Bapak Ibu sudah pasti tahu. Isa apa? Nah, I. I temannya di kelas. Itu il. Ini kita lihat bersama-sama. Ibu. Udah ya Uma. Iya. Ibu. Dia, Anak ada. dia itu adiknya. Rambutnya bersih. Kalian sekali. Tahu? Ini pas hari Sabtu Bapak. Baik, Pas olahraga. Sungguhan, sampai nangis. Dan ini saya pakai ilmunya Pak, ilmu yang didapat Khairul. PES itu stop. Ada momen pada saat ini Umam nangis, saya berhenti. Tidak boleh bertanya terus sampai sudah tak nangisnya. Kita ngomong. Itu namanya teori stop kalau di PGP. CPG. Iya. Ini tahu kita. Nah ini dia sudah mulai nangis, sudah mulai merasa bersalah ya. Orang. Ini nangis terus, saya harus berhenti dulu. Ini saya berhenti, ini stop. Kalau dia punya air ini stop namanya. Diam dulu. Jangan memaksa murid. Ini model dia. Saya tanya lagi, sudah nangisnya? Ini bertanya alasan. Jadi umum ini Ecale, kan? Ecale sama Iva. Ecale, oh bertengah apa? Monggo jangan dilihat itu kue, sambil langsung makan. Nah
Ini adalah responnya. Pada saat merespon dia seperti ini. Mirip. Entahlah, oh enggak, memang karena pada saat itu saya bertanya ini. Saya tidak akan mengulangi kembali ini. Nah, ini kasus yang pertama. Ya, iya. Ini kasus yang kedua. Dua, contohnya dua. Senin pagi, dua orang murid kelas 5 atas nama K dan U. K dan U. Punya siapa? Boleh. Melapor kepada saya jika mereka berdua sering diganggu oleh A. Pada saat itu, dia itu nyam. Kenapa? Ini pak. Nah, mereka juga melaporkan jika teman sekelasnya juga kerap diganggu hingga sampai menyebabkan perkelahian. Jadi ini, ini Biasanya. bertanya kabar dulu, buat suasana sesantai ini. Iya, kan seperti biasanya. Pakai ini budaya positif. Jadi di sini Ayus ini memang sering tanyalan, bikin kacau, tapi dia juga ampuy salah juga jadi dua dia harusnya. Mempertahankan diri. Usai. Jawabannya itu enak. Kenapa kamu lakukan? Iseng pak. Jawabannya. Dia mencari kesenangan. Hanyalah dengan temannya itu mencari kesenangan ternyata. Iseng pak. Oh ganggu pak. Nah, usir, ganggu, isengnya. Jawabannya ini. Yang kelas enggak? Langgar pak. Yang dilanggar apa nak? Langgar ketertiban kelas pak. Berarti Pak Lukman sudah berkeyakinan kelas ini dok. Ini saya juga berposisi teman di sini apresiasi. Jadi merasa kalau belum merasa bersalah bisa tidak harusnya Dia online. ya kemudian lagi ya tidak memperhatikan si orang tua yang halus orang tua yang tidak bisa ini ya tahu jadi lalu ini bagaimana ini bisa ya dalam pikiran terus ya
Nah, ini adalah responnya. Aduh, remote-nya mati. Hanya ada yang telepon. Refleksi, ya ini sudah habis. Sebagai TGP, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, perubahan tersebut harus berlandaskan motivasi internal. Tetap ini intinya motivasi internal. Jika alasannya adalah kemandirian disiplin diri, maka sebuah budaya positif sangatlah mungkin dilaksanakan. Berikutnya adalah konsep-konsep ini yang saya pelajari dari modul ini tentang disiplin positif, 5 posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang berbeda. Sebuah bekal bagus sebagai fondasi pemahaman budaya positif. Rencana perbaikan untuk implementasi ke depan. Hal pertama yang akan saya lakukan tetap memulai dari diri saya sendiri. Jadi apapun, mau membetulkan apapun harus niat dari diri sendiri. Innal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus didasari dengan niat. Untuk rencana perbaikan implementasi ke depan adalah memanfaatkan aset dan kekuatan sekolah yang sudah menjadi visi misi sekolah untuk disandingkan dengan ide perubahan positif dengan lebih memperhatikan kebutuhan peserta didik, terus membiasakan sehingga benar-benar akan menjadi budaya sekolah. Evaluasi terjadwal penerapan keyakinan sekolah ke kelas, menerapkan segitiga restitusi dan selalu menganalisis secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dengan berkolaborasi dengan warga sekolah dan berbagai pemangku kepentingan. Nah, inilah dokumentasi budaya positif yang sudah ada di sekolah. Ini ketika habis senam bersalaman dengan guru. Ini adalah dari kejujuran, yaitu kantin kejujuran yang dikelola oleh Bu Eni. Ini adalah setiap sholawat dan pengajian di hari Jumat. Ini adalah setiap masuk kelas kedisiplinan harus baris dulu. Dan ini adalah mengikat gigi yang berkolaborasi dengan warga sekolah pada saat itu. Ini juga budaya positif. Kolaborasi juga budaya positif. Mulai dari hal yang sederhana. Jika yang sederhana sudah kuat, maka bisa kita tingkatkan kesederhanaan tersebut ke arah yang lebih berkualitas. Dan ini perlu motivasi internal untuk menumbuhkan disiplin pribadi ke arah disiplin positif sehingga menjadi budaya yang positif. Itu kalimat saya, ini kalimat saya ini. Dan sebagai penutup, saya ingin berpantun dalam bahasa Madura. Kakekot gulana merah, salah lopot nyohon sabora. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Adi sebagai presentator sekaligus sebagai guru penggerak. Untuk acara yang berikutnya kita akan membuka 2 pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh guru penggerak atau sebagai presentator. Kepada Bapak dan Ibu guru yang akan bertanya, dipersilakan. Monggo. Satu pun tidak Dari saya balik. Ya monggo silakan Pak Irul. Iya. Biar hidup. Ya, suasananya biar hidup. Ya, Saya yang bertanya. terima kasih. Meskipun yang repot. Ya, terima kasih. Yang pertama,
saya akan menanyakan ini berbagi terbaik modul 1.4 yaitu budaya suku, materinya sangat bagus. Terima kasih. Bisa diterapkan kita sebagai guru, diterapkan di sekolah pada saat mengajar. Pertanyaan saya yang pertama, kita sebagai pendidik, kita sebagai pendidik 20 tahun sebelum kita atau 25 tahun sebelum kita dididik berdasarkan prinsip orang-orang lama, teori-teori lama. Inilah kita seperti Iya, itu. benar. Nah, kita tidak tahu ke depannya kita pendidikan seperti ini dampaknya itu seperti apa. Karena di dunia pendidikan ini beda dengan di dunia kesehatan. Kalau kesehatan salah obat sudah akan timbul reaksinya. Kalau di dunia pendidikan kita akan timbul di kemudian hari. Yang pertama, yang kedua, Satu pertanyaan saja. Ini soal yang nanti akan dibaca lagi. ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah? Sudah, baik. Kalau begitu izin saya untuk menjawab pertanyaan akan seperti apa pendidikan ke depan. Sedangkan kita dididik dulu oleh guru kita 20-30 tahun yang ke belakang, kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Jangan lupa pendidikan itu sesuatu yang dinamis, sesuatu yang selalu bergerak, sesuatu yang dinamis itu kaitannya dengan dua kodrat. Yang pertama kodrat alam, yang kedua kodrat zaman. Kodrat alam adalah apa yang menjadi karakter kita. Sedangkan kodrat zaman adalah pendidikan harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Seperti misalnya dulu tidak ada laptop, ya seperti itu dulu. Terbatas kita belajar. Bahkan yang terpenting dulu itu guru mukul sarapun, mukul dengan sesuatu yang keras itu tidak akan bermasalah. Kenapa? Karena dulu tidak ada perlindungan HAM anak, itu tidak ada. Kalau kita sekarang, kita sudah terkungkung oleh undang-undang perlindungan anak. Kita berbuat sarkasme saja bisa urusannya dengan pidana itu sudah. Bahkan untuk dulu guru jual buku itu enak sekali kayaknya. Kalau sekarang pungli itu sudah. Itu bisa ditanyakan langsung sama bendahara bos dan operator bos. Lantas apa kita ke depannya murid? Makanya kita tidak bisa tahu nasib seseorang. Ada tiga. Rezeki, jodoh, dan mati itu urusan Allah. Memang. Yang penting kita berusaha. Kita memberikan pelayanan terbaik sesuai apa yang menjadi kodrat zaman sekarang. Kita butuh IT, kita sudah melengkapi. Kalau kita sendiri tidak bisa IT, bagaimana kita akan mengajarkan ke murid? Makanya kita juga belajar dan bersama-sama untuk memperbaiki diri, menambah ilmu dan menambah wawasan kita mengajar tentang IT. Kemudian teknik-teknik mengajar mungkin sudah dari dulu sih sebenarnya ini. Merdeka kita dalam belajar itu sudah diterapkan guru kita dahulu, hanya saja sekarang beda nama. Pada saat tematik dijadikan satu, sekarang kembali lagi ke mata pelajaran. Kita sendiri saja sudah dibingungkan oleh masalah kurikulum, sedangkan kurikulum itu adalah panduan kita untuk menjadi seorang guru dalam pembelajaran. Lantas pertanyaan yang bagus sekali dari Pak Hairul itu, mau seperti apa murid kita ke depan? Yang jelas kita tidak bisa tahu. Senyampan kita masih bisa berusaha membuat sesuatu perubahan kepada murid, pelayanan yang prima, memberikan pembelajaran berkesan dan bermakna sesuai standar kompetensi, sesuai dengan undang-undang nasional, undang-undang pendidikan nasional, Sisdiknas itu, maka kita insya Allah akan juga ikut berkembang. Tapi jangan hanya mengharap murid, bagaimana murid mau berkembang sedangkan kita tidak mau mengembangkan diri kita sebagai pendidik. Maka kan saya bilang dari tadi, bilang kepada diri tadi, kita harus memulai dari diri dulu. Kita upgrade kita, baru kita upgrade murid. Seperti itu. Kita sudah bagus, kita tularkan yang bagus, insya Allah outputnya juga bagus.
Ketika pun ada masalah, dalam satu bilangan 1 sampai 100 pasti ada yang bermasalah di situ. Pasti, dan itu namanya manusiawi seperti itu sudah. Jadi intinya kita harus berbuat yang terbaik bagi murid kita. Jamak dan sering saya dengar dari Bapak Ibu sekalian, neser kamoret. Mari, kalau kita memang neser kamoret, bagaimana bentuk neser kita? Kita implementasikan ke murid hingga murid itu bisa kita antarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan dalam belajar mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Heroik. Terima kasih. Baik. Demikian apa yang telah dijawab oleh presentator sekaligus sebagai guru penggerak angkatan ke-11. Untuk yang terakhir kalinya mungkin ada pertanyaan yang kedua. Emang ini tinggal 1 karena dibatasi pertanyaan. Emang kalau ada tanya. Ya, monggo, silakan. Apa dulu? Apa Nuni? boleh? Ya, Bu Nuni, Pak Lukman, Nuna, Ustaz. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, demikian apa yang telah dipresentasikan oleh guru penggerak khususnya Pak Adik dari SDN 1 Batal angkatan ke-11. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang telah dipresentasikan oleh beliaunya menjadi tolak ukur bagi kita sebagai seorang guru. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat SDN Jakarta.